selamat datang kembali di channel YouTube aku, Linda Prabandari, aka Dreaminda. Yay. Nah, buat kamu yang baru banget klik atau mampir di channel YouTube aku, pas banget karena kali ini adalah videonya tentang self introduction. Who am I? Siapa sih si Linda? Ngapain aja sih selama ini? Terus nantinya mau ngapain gitu kira-kira ya videonya. Nah, langsung aja perkenalan. Untuk nama lengkap aku adalah Linda Prabandari. Seperti yang tadi aku sebutin, biasa dipanggil Linda atau Linda, atau ada juga yang manggilnya Praba gitu, karena username Instagram aku tuh kan Da Praba gitu. Jadi kadang ada yang manggil juga Praba segala macamnya. But it's up to you to call me whatever you want gitu, selama masih dalam konteks namanya gitu, nggak nyeleneh gitu kan ya. Bisa juga dipanggil Cinggu gitu juga bisa. So, langsung aja. Untuk awal mulanya aku suka sama Korea ini, kemarin aku sempat bikin di Instagram, siapa sih, maksudnya kalau misalkan aku bikin video tentang aku gitu kan pribadi, ada yang pengen ditanyain atau kayak gimana nggak gitu. Terus banyak yang nanya, kenapa sih awalnya, gimana sih bisa suka sama Korea apa segala macam gitu. Sebelum itu, untuk perkenalan lebih lanjutnya, aku lahirnya di tahun 1993. So you can calculate berapa umurnya gitu. Di sebuah desa, yaitu Desa Tanjung Tirta, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan of course Indonesia gitu. Nah, Desa Tanjung Tirta ini masuknya bisa dibilang cukup terpencil guys. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku tuh SMP-nya harus turun gunung gitu. Untuk ke SMP itu butuh waktu sekitar 20-30 menit gitu waktu itu. Nah, di SMP aku sendiri, teman-teman aku tuh banyak yang belum tahu, banyak yang nggak tahu ini Tanjung Tirta itu desanya di mana sih gitu. Jadi ya bisa dibilang, let's say that, kayak terpencil gitu deh gitu. Nah, pas aku SMP ini, aku lumayan susah untuk adaptasi, karena pas waktu itu aku tuh SMP yang benar-benar dari kecamatan aku tuh sendirian gitu, apa segala macam, dan kayak anaknya masih yang pemalu-pemalu gitu. Jadi lumayan susah beradaptasi. Nah, pas banget aku SMP tuh sekitar tahun 2005-2006an. Waktu itu di Indonesia terutama gitu ya, banyak di stasiun TV nasional kayak Indosiar, RCTI gitu, SCTV kalau nggak salah, banyak nayangin drama-drama Korea gitu pada saat itu. Nah, salah satunya yang aku tonton waktu itu adalah dramanya Choi Siwon, Super Junior, yang judulnya 18 versus 29. Iya, angkanya bener nggak? Iya, itu deh kayak gitu. Terus tonton drama itu jadi kepo nih sama si Siwon gitu, Choi Siwon ini siapa gitu, sampai akhirnya tahu, oh dia Super Junior, oh dia SM gitu segala macem. Awalnya kayak ya udah biasa aja karena dia cakep banget di drama itu. Kayak dulu tuh aku masih polos gitu, anak-anak SMP gitu yang kayak, iya ada orang secakep itu ya, karena pas saat itu tuh aku yang kayak udah bener-bener dari desa, nggak pernah lihat bule, nggak pernah lihat orang asing gitu segala macam, ngelihatnya cuman orang-orang sekitar gitu. Terus pas ngelihat Siwon tuh kayak, beneran nggak sih gitu, kayak ada orang kayak gitu tuh beneran atau enggak gitu kan. Sampai akhirnya ngepoin mulai dari Siwonnya sampai Super Juniornya, sampai salah satu momen aku tuh baca cerita dari leader Super Junior, yaitu Itek. Sampai akhirnya aku kepoin juga cerita dari member-member yang lainnya. Terus sampai aku kepoin SM-nya, sampai sistem training gitu, sebelum jadi idol Korea tuh kayak gimana apa segala macam. Terus sampai akhirnya kayak terjerumus gitu ya, let's say gitu, kayak sampai akhirnya kayak pengen tahu semuanya tentang Korea ini, sistemnya kayak gimana apa segala macam. Dan secara nggak langsung itu memberikan pengaruh yang alhamdulillahnya sejauh ini tuh positif ke aku gitu. Aku bisa belajar bahasa Korea apa segala macamnya gitu. Pokoknya dari pas SMP itu aku mulailah kayak nonton drama Korea, langganan majalah Gaul, Aneka Yes. Terus dulu ada banyak majalah yang edisi khusus gitu, edisi khusus Super Junior, Big Bang gitu. Itu zaman dulu tuh banyak guys. Sampai SMA apa segala macam. Aku SMA sempet kayak ada pensi di SMA, terus aku yang jadi kayak semacam penanggung jawab pensinya. Terus aku bikin flash mob dengan lagu-lagu Korea, terus aku ngenalin lagu-lagu Korea ke teman-teman aku apa segala macamnya. Sampai akhirnya tahun 2011 aku ke Jakarta buat kuliah di Universitas
Gunadarma di Depok gitu kan. Nah 2011 tuh aku kayak mulai banyak event artis Korea datang ke Indonesia apa segala macem, dan waktu itu kayak masih mahasiswa, masih yang ya modal nekat karena ditemenin kakak aku gitu. Kadang kakak aku tahu kan kalau misalkan aku suka Koreaan apa segala macem. Oke, dimulai tahun 2011 itu mulai banyak event Korea ya yang tadi aku sebutin di Indonesia, terutama Jakarta waktu itu. Jadi aku udah ngerangkum beberapa event yang sebelumnya aku sempat buka kayak pertanyaan gitu di Instagram, kalau misalkan aku bikin self introduction apa myself, kamu pengen tahu apa sih tentang aku gitu. Terus ada beberapa teman yang nyeletuk gitu, sering banget ikut event sih apa sih. Sebenarnya nggak sesering itu teman-teman, cuman ya alhamdulillahnya ada kesempatan, ada rezeki, ada timingnya juga pas gitu. Jadinya aku sempat datang ke beberapa event dimulai dari tahun 2011. Waktu itu aku kan udah di Gunadarma nih, udah di Depok. Itu acara pertama yang sebenarnya aku nggak nonton langsung, cuman aku datang ke venue-nya gitu ya, yaitu event Kimchi Korea Idol Music Concert in Indonesia. Waktu itu ada ada beberapa yang datang, yaitu ada The Boss atau Daegugnam Degena gitu, terus ada juga Super Junior M dan juga Girls Day waktu itu. Jadi waktu itu aku kayak cuma datang ke venue doang, dadah gitu ngelihat mereka pas lewat gitu pakai van gitu, pakai mobilnya. So lanjut di tahun 2012, dimana di tahun 2012 ini ada show yang benar-benar aku nantikan, yaitu Super Show keempat Super Junior. Waktu itu tuh 3 hari ya kalau nggak salah, diadain nambah harinya gitu. Aku sempat ikutan ngantri buat beli tiketnya yang paling murah karena waktu itu kan masih kuliah gitu, jadi sesuai kemampuan aja belinya. Ternyata nggak kebagian, jadi nggak nonton. Udah ikutan ngantri dari subuh-subuh gitu, tapi akhirnya nggak dapat. Ya udah nggak apa-apa, karena ya itu nggak nyampe buat beli tiket yang lebih lagi. Jadi ya udah, daripada dipaksain gitu kan, jadi semampunya kita aja gitu. Terus tahun 2013 lanjut, ini akhirnya kan waktu itu ada nih Super Junior datang lagi ke Indonesia waktu itu untuk event Music Bank atau Mubeng in Jakarta. Waktu itu aku sama kakakku kayak minta, aduh ayo dong nonton dong ini sebelum mereka wamil gitu, sebelumnya Sumber lainnya wamil, karena kalau udah wamil tuh takutnya mereka nggak ada kegiatan atau takutnya ada skandal-skandal apa, nggak tahu kan ya, nggak bisa diprediksi di masa depan. Jadi mumpung mereka ke Jakarta terutama, ayo nonton gitu. Terus akhirnya usaha dibantuin sama kakak aku beli tiketnya. Pertamanya satu aku doang yang nonton gitu, tapi ayo dong, kakak aku kasihan kan di luar. Nah akhirnya kita dikasih beli tiket gitu dari Kak Bo. Terima kasih Kak Bo waktu itu. Nah kita beli tuh tiketnya, terus kita masuk ke bagian yang tribun waktu itu. Itu pas Mubeng 2013 itu gila-gilaan banget gestarnya, karena mulai dari Super Junior waktu itu ada Beast, pada waktu itu ada 2PM, terus ada siapa lagi, Infinite, terus ada Sistar, ada TikTok, ada Iru, dan ada dari Indonesia yaitu Afgan sebagai penyanyi pembuka gitu. Pembuka acaranya itu ada Afgan waktu itu, dan aku pas lihat performnya Afgan tuh langsung gila, keren banget suaranya, ngedance-nya waktu itu Afgan ngedance, pertama kali aku lihat Afgan ngedance, suaranya keren banget. Dan yang kemarin baru aja live sama BI, keren kan, berarti memang cocok lah gitu sebagai pembuka event Korea-Koreaan gitu. Nah pas waktu itu bener-bener berkesan banget, karena mungkin event pertama juga ya yang aku sampai pegang tiket, aku sampai masuk nonton gitu, nggak di luar venue doang. Jadi waktu itu euforianya berasa banget, terus banyak momen-momen kejutan gitu, terutama waktu itu ada special collaborationnya Iru sama Hyolyn yang nyanyi lagu Indonesia Kemesraan gitu, segala macamnya, yang antri dari pagi apa segala macam. Jadi berkesan banget sih karena event pertama juga waktu itu. Terus lanjut di tahun 2014, waktu itu ada event namanya ASEAN Dream Cup 2014, di mana ada penyanyi ada pemain sepak bola internasional, Pak Jisong, bukan NCT ya, Pak Jisong yang pemain sepak bola internasional itu, sama member-member Running Man, mereka ke Indonesia buat ada pertandingan gitu, persahabatan dengan para pemain sepak bola di Indonesia. Nah waktu itu bener-bener eventnya seru sih, kayak ya nonton bola gitu, karena memang bola itu, cuman yang main itu kan orang Korea, artis Korea sama orang dari Indonesia gitu. Terus pas permainannya juga kayak yang enjoy aja, karena mereka lawak banget kan, si Kwang Sung haha. Terus semuanya tuh mereka yang kalau break gitu, kalau break pertandingan mereka tuh muter-muter lapangan nyapa fans gitu, lucu dah pokoknya. Terus setelah pertandingan bola itu, member Running Man langsung ke Bogor karena mereka syuting untuk episode Running Man yang episode 200 gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru tahu, wah ternyata member Running Man pernah ke Indonesia, pernah syuting di Indonesia, pernah dong gitu, dan episodenya adalah episode 200. Jadi bisa dicari juga ya buat tontonan selanjutnya. Nah tahun 2015 ini aku ya nggak ngapa-ngapain gitu, karena masih kayak kuliah terus gitu segala macam. Padahal tahun 2015
ya yang as you know yang sekarang di puncaknya gitu, BTS Bangtan Konjuntan itu sempat ke Indonesia waktu itu untuk acara konser apa gitu, aku lupa juga. Yang jelas pernah BTS itu pernah ke Indonesia. Terus lanjut 2016 ada SH Cup, ini pertandingan bola lagi ya sebenarnya, sepak bola persahabatan antara FC Men sama artis-artis Indonesia waktu itu. Nah dari FC Men ini ada kaptennya adalah Sia Junsu, kemudian untuk para pemain lainnya ada Kwang, ada Dujun dari Highlight Beast, terus ada member mainnya juga kalau nggak salah yang waktu itu lawannya tuh ada Iko Uwais, Darius apa segala macam dan lain-lainnya gitu ya. Waktu itu seru juga karena buat cerita lucunya itu kan pertandingannya di Bekasi, jadi aku baru pernah kayak naik kereta Bekasi gitu apa segala macam sampai akhirnya nemu di stadionnya sendirian waktu itu, sampai ada ketemu teman-teman baru di sana, seru deh pokoknya. Tapi ya begitu karena event setengah-setengah ya, event sepak bola sama event Koreaan, jadi kayak nggak terlalu hype banget sih, cuman ya seru gitu. Cuman aku nggak terlalu tahu bola gitu, jadi ya nonton aja, nonton artisnya yang main gitu. Terus tahun 2017 ini lumayan banyak eventnya. Yang pertama ada dari BTS Wing Store, waktu itu aku itu datang ke venue-nya ke ICE buat datang ke Pasar Buku gitu, bukan buat nonton BTS-nya kayak cek ombak doang waktu itu karena tiketnya udah melambung tinggi, jadi aku nggak sampai beli. Terus ya masih ya nggak terlalu fan banget gitu sama BTS, dan malahan aku datang ke acara Pasar Bukunya waktu itu buat beli buku, seru beli. Lanjut ke event selanjutnya di tahun 2017, waktu itu ada apa? Ada fan meetingnya GOT7. Yes, pas banget di hari Valentine waktu itu 2017 GOT7 ngajain fan meeting di kota Casablanca alias Kokas waktu itu. Nah pas datang ke venue-nya aku tuh nggak niat banget buat nonton, cuman karena waktu itu ada promo dari Meshima untuk membershipnya, jadi untuk pembelian tiket di kategori tertentu itu dapat album sama dapat Valentine card dari member GOT7 ya. Jadi aku beli dan nonton waktu itu. Nah pas fan meetingnya ini sendiri karena judulnya ada fan meeting ini, jadi tiki-taka antara Agase sama GOT7-nya tuh jadi banget, banyak Q&A, momen seru, kuis gitu, dan Agase-nya banyak yang naik ke atas panggung buat kuis langsung sama member GOT7. Pokoknya seru deh acaranya kayak gitu. Lanjut ke event selanjutnya, ada event Taeyang Big Bang dengan White Night waktu itu ke Indonesia. Dan pas event Taeyang ini sebenarnya aku cuma nemenin temen aku doang, Nira, buat nonton Taeyang gitu secara langsung. Cuman at the end ada kakak-kakak yang nawarin tiket murah gitu karena kakaknya nggak jadi nonton, jadi akhirnya aku beli dan ikut nonton gitu ke dalam venue-nya, bagian paling ujung sih, paling belakang gitu. Dan waktu event Taeyang ini aku ketemu sama Karya SW, terus aku nyapa, terus foto gitu, boleh foto kakak apa segala macam, ternyata boleh, baik banget kakaknya. Itu pertama kali ketemu sama Karya. Nextnya nanti ada ketemu juga. Terus untuk event selanjutnya ada event NCT 127 Illichil untuk acara Spotify on Stage di tahun 2017. Waktu itu tuh eventnya kita dapat tiket itu dengan cara daftar di aplikasi Spotify-nya secara langsung ya. Jadi ada reguler kategorinya sama kategori premium gitu. Nah pas event ini lumayan rusuh karena apa? Ini per kategorinya itu cuma dibatasin kayak yang palang besi gitu doang, yang kayak sebatas perut nggak nyampe dada kalau aku. Itu tuh banyak yang loncat ke premium dari reguler gitu, jadi lumayan rusuh, desek-desekannya jadi banget, apalagi pas NCT-nya perform, karena waktu itu kan NCT udah mulai naik daun ya, dan banyak fans dari luar juga, banyak fan site juga yang datang waktu itu. Sumpah sih rusuh, salah satu yang terburuk juga, let's say gitu. Terus selanjutnya di tahun 2017 ada SHI Sarangheo Indonesia 2017, di mana nanti ada SHI 2022 ya katanya ya, udah mulai pre-sale apa segala macam. For your information, SHI atau Sarangheo Indonesia ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena udah ada dari tahun 2016. Terus 2022 ini bakal ada lagi, tapi banyak teman-teman fans yang kayak let's say baru tahu, mereka kaget gitu, ini guestnya belum nongol kok udah pre-sale, tiketnya udah dijual apa segala macam. Sebenarnya itu bukan hal yang baru teman-teman, karena SHI sebelumnya juga mereka jual tiket dulu, pre-sale dulu, baru ntar guestnya di-announce di akhir gitu. Jadi ya buat yang kangen konser-konser mau nonton boleh
nextnya ada SHI 2022, boleh lah ngantri gitu buat beli tiketnya, mumpung masih murah, karena presale biasanya lebih murah kalau udah keluar guestnya itu tiketnya lumayan naik-naik dikit gitu. Nah, SHI 2017 guestnya itu ada mulai dari Day6, Icon, Dean, Eric Nam, sama Lihai gitu. Waktu itu aku ikut nonton dan keren sih performanya, semua guestnya itu bener-bener tampil maksimal banget, seru banget shownya, dari performance-nya, dari MC-nya, semuanya keren gitu. Karena waktu itu yang paling berkesan itu ada Day6, mereka cover lagu Separuh Aku kan, lagunya Noah itu sampai sekarang pun kayak masih the best cover gitu kan ya jatuhnya, karena keren banget gitu. Terus pas Icon perform seru abis, nge-swag banget, kita bener-bener kayak diajak joget bareng Icon. Terus pas Dean juga keren lah pokoknya, sampai Eric Namnya juga seru banget gitu. Lanjut tahun 2018, akhirnya puncak, semua wishlist hampir tercapai di tahun 2018. Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, aku tuh nge-stand grup dari awal itu, nge-standnya Super Junior ya. Nah, setelah tahun 2012 kan membernya kayak mulai wamil gitu kan. Jadi selama member Super Junior wamil tuh aku kayak nggak nge-stand satu grup gitu, kayak nggak bener-bener nge-stand satu grup, sampai akhirnya muncul ini satu grup, Jebolan Survival. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, yes, it's 101 gitu. 101 aku ngikutin dari awal banget pas mereka masih diproduce, sampai akhirnya debut segala macam, dan akhirnya mereka ngadain fan meeting di Indonesia waktu itu pada tanggal 21 Januari 2018. Waktu itu tuh aku kayak bener-bener senekat itu, sampai nabung bener-bener, beli membership Mechimanya, terus ikutan daftar buat high touch sama membernya, dan ternyata alhamdulillahnya terpilih satu di antara 500 orang fans Wanable yang beruntung buat high touch sama seluruh member 101. Sumpah kalau inget momen itu tuh masih greget gimana gitu, karena nggak semuanya bisa kan, ibaratnya fans di Korea sana aja belum tentu bisa ketemu terus high touch sama seluruh member 101-nya waktu itu. Dan fan meetingnya seru banget, enjoy banget, kayak ketawa, semuanya nangis campur aduk waktu itu di fan meeting itu.